Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang sistem akuntansi yang usaha yang telah kami buat, yaitu usaha dagang dengan nama Green Bites Delivery. Perkenalkan, nama saya Sani Rehan Suganda dan rekan-rekan saya. Saya Haikal Kurniawan. Saya Intan Ayu Lestari. Saya Naila Nazwa. Baik, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu Green Bites Delivery. Jadi, Green Bites Delivery ini yaitu layanan pengantaran makanan yang sehat eh, dan fokus pada menu yang bergizi. Dengan menggunakan bahan organik dan fresh, juga dirancang oleh ahli gizi. Nah, targetnya itu masyarakat urban dengan jadwal padat, namun mereka sangat peduli kesehatannya. Layanan ini menawarkan berbagai pilihan menu yang disesuaikan dengan kebutuhan diet, seperti rendah kalori, keto, atau vegetarian. Dengan konsep langganan, makanan ini diantar langsung ke pelanggannya dengan praktis dan sehat. Nah, di sini ada BMC atau Business Model Canvas-nya dari Key Partners, Key Activity, Key Research, Value Proposition, dan lainnya kita bisa lihat di sini. Selanjutnya ada transaksi yang sudah kami buat. Penjelasannya pada tanggal 1 Januari disetor modal awal perusahaan sebesar 350 juta oleh Tuan Reynaldi. Pada tanggal 3 Januari dibeli peralatan dapur berupa oven dan alat masak lainnya secara tunai sebesar 50 juta. Pada tanggal 5 Januari dibayar beban listrik dan air sebesar 1.500.000. Pada tanggal 7 Januari diterima pendapatan dari layanan pengantaran makanan sehat secara tunai sebesar 78 juta. Pada tanggal 8 Januari diterima pinjaman bank untuk tambahan modal sebesar 100 juta. Pada tanggal 10 Januari dibeli persediaan bahan makanan atau barang dagang secara kredit sebesar 70 juta. Pada tanggal 12 Januari dibayar gaji karyawan bulan Januari sebesar 5 juta. Pada tanggal 15 Januari diterima pendapatan dari penjualan makanan sehat secara kredit sebesar 140 juta dan baru dibayar tunai sebesar 110 juta, sisanya dibayar kemudian. Pada tanggal 17 Januari membeli perlengkapan dapur sebesar 8 juta. Pada tanggal 20 Januari Tuan Reynaldi mengambil uang kas perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 10 juta. Pada tanggal 22 Januari dibayar utang untuk pembelian bahan makanan sebesar 30 juta. Pada tanggal 25 Januari, Tuan Reynaldi mengambil uang kas perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 15 juta. Pada tanggal 28 Januari diterima pembayaran piutang pelanggan atas transaksi 15 Januari sebesar 30 juta. Pada tanggal 30 Januari dibayar dibayar sewa gedung di bulan Januari sebesar 120 juta untuk periode 1 tahun. Pada tanggal 31 Januari dibayar beban lain-lain sebesar 1 juta. Dan terakhir 31 Januari dibayar beban iklan sebesar 500 ribu. Data penyesuaiannya berupa beban sewa untuk 1 bulan sebesar 10 juta, peralatan disusutkan 5%, persediaan bahan baku tersedia sebesar 10 juta, perlengkapan dapur digunakan 3 juta, bunga masih harus dibayar sebesar 4 juta. Selanjutnya ada jurnal umum. Pada tanggal 1 Januari, kas di debit sebesar 350 juta, modal di kredit sebesar 350 juta. Pada tanggal 3 Januari, peralatan dapur di debit 50 juta, di kas di kredit 50 juta. 5 Januari di debit 1.500.000, kas di kredit 1.500.000. Pada tanggal 7 Januari, kas di debit 78 juta, di kredit pendapatan jasa 78 juta. Pada tanggal 8 Januari, kas di debit 100 juta, utang bank di kredit 100 juta. Pada tanggal 10 Januari, persediaan bahan baku di debit 70 juta, utang usaha di kredit 70 juta. Pada tanggal 12 Januari, beban gaji di debit 5 juta, kas di kredit 5 juta. Pada tanggal 15 Januari, piutang usaha di debit 140 juta, pendapatan jasa di kredit 140 juta. 17 Januari, perlengkapan dapur 8 juta di debit, kas 8 juta di kredit. Pada tanggal 20 Januari, Prive debit 10 juta, kas kredit 10 juta. Pada tanggal 22 Januari, utang usaha 30 juta di debit, kas 30 juta di kredit. Pada tanggal 25 Januari, Prive
15 juta di debit, kas 15 juta di kredit. Selanjutnya pada 28 Januari, kas di debit 30 juta, piutang usaha di kredit 30 juta. Pada tanggal 30 Januari, sewa dibayar di muka 120 juta di debit, kas 120 juta di kredit. Tanggal 31 Januari, beban lain-lain di debit 1 juta, di kas di kredit 1 juta, beban iklan 500.000 di debit, dan kas di kredit 500.000. Totalnya 1 juta 9. Selanjutnya ada buku besar. Setelah membuat jurnal umum, kita ke pembukuan, yaitu di kas ada di nominal 317 juta. Setelah itu, piutang ada di total 110 juta, di persediaan bahan baku 70 juta, perlengkapan dapur 8 juta, sewa dibayar di muka 120 juta, peralatan dapur ada di 50 juta, utang usaha ada di 40 juta, utang bank ada di 100 juta, modal di 350 juta. Prive ada di 25 juta, pendapatan jasa ada di 218 juta, beban gaji 5 juta, beban iklan 500.000, beban listrik dan air itu 1,5 juta, beban lain-lain 1 juta. Nah, setelah membuat buku besar, kita membuat neraca saldo. Dari total-total buku besar itu, masukkan semua ke sini, dan total 708 juta semuanya di debit dan kredit. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian sendiri adalah penyesuaian yang dibuat untuk mencatat transaksi yang belum atau perlu disesuaikan pada akhir periode. Contohnya pada beban sewa ada 10 juta di debit, lalu sewa dibayar di muka ada 10 juta di kredit. Lalu untuk beban penyesuaian peralatan ada 2.500.000 pada debit dan akumulasi penyesuaian peralatan ada 2,5 juta ada kredit. Lalu be- beban bahan baku ada 60 juta pada debit dan juga persediaan bahan baku ada 60 juta pada kredit. Yang selanjutnya ada beban perlengkapan ada 3 juta pada debit, perlengkapan dapur ada 3 juta pada kredit. Lalu yang terakhir ada beban bunga, totalnya ada 4 juta pada debit, utang bunga juga ada 4 juta pada kredit. Jumlahnya ada 79.500.000. Nah, lajur sendiri adalah tabel yang digunakan sebagai alat bantu untuk penyusunan laporan keuangan. Nah, di kolom pertama ada neraca saldo. Isinya adalah neraca saldo yang telah kita buat pada slide sebelumnya. Yang selanjutnya ada jurnal penyesuaian. Adalah sama kayak neraca saldo. Nah, neraca saldo penyesuaian adalah jumlah dari neraca saldo dan eh, jurnal penyesuaian. Di debit ada 317 juta, lalu di yang selanjutnya ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah hasil dari pengurangan eh, beban-beban dan juga pendapatan perusahaan kita. Lalu yang selanjutnya adalah neraca saldo, adalah akun-akun yang selain dari laba rugi. Setelah itu ada laporan keuangan. Nah, laporan keuangan di akhir periode Januari ini, eh, laba ruginya kita memiliki di total 130.500.000, terus perubahan modalnya ada di 455.500.000, dan posisi keuangannya
Eh, aktivanya ada aktiva lancar ada di 552.500.000, aktiva tetapnya ada di 47.500.000, itu totalnya semua 599.500.000. Nah, terus di utang-utangnya ini total semua ada 455.500.000. Setelah itu total aktiva dikurangi total modal yaitu 590 599.500. Itu total laporan posisi keuangannya. Nah, itu ada jurnal penutup. Jurnal penutup ini eh, totalnya ada 461 juta. Selanjutnya ada selanjutnya ada neraca setelah penutup, yaitu kita membuat jurnal penutup dulu sebelumnya, nah, terus kita pindahkan ke neraca, yaitu totalnya ada di 602 juta. Baik, di sini saya akan menjelaskan jurnal pembalik. Jadi ada utang bunga di debit 4 juta eh, pada tanggal 1 Februari, lalu beban bunga juga 4 juta di kredit. Jadi total jumlah semuanya yaitu 4 juta. Nah, di sini ada analisis kondisi keuangan Green Bytes. Yang pertama, pendapatan dan biaya. Jadi pendapatan bersih yang pertama yaitu menunjukkan performa operasional yang positif meskipun terdapat pengeluaran yang besar. Lalu yang kedua ada biaya utama. Yang pertama ada biaya beban gaji, yaitu terkendali dalam struktur biaya. Yang kedua beban beban sewa gedung 120 juta untuk 1 tahun. Lalu beban utilitas 1.500.000 dan beban lain-lainnya termasuk iklan 500.000 dan dividen 15 juta. Jadi, meskipun pengeluaran yang signifikan, perusahaan tetap menghasilkan laba. Jadi, mencerminkan efisiensi dalam pengelolaan biaya. Lalu ada likuiditas. Saldo kas akhir yaitu sebesar 358.500.000. Itu cukup untuk kebutuhan operasional dalam jangka pendek. Lalu ada piutang usaha telah terselesaikan. Jadi, tidak ada saldo piutang yang tertunda lagi. Lalu ada utang usaha sebesar 70 juta itu masih dalam kendali. Jadi likuiditas berada dalam kondisi dengan baik, cukup baik dengan kas cukup mendukung yang operasional. Lalu ada solvabilitas, total asetnya 425.700.000, liabilitas 70 juta, ekuitas 404.900. Jadi perusahaan ini memiliki struktur modal yang sehat dengan ekuitas mendominasi asetnya. Jadi keempat ada probabilitas. Perusahaan efisien dalam mengelola pendapatan dan biaya menghasilkan laba sehat meskipun terdapat beban dalam eh, terdapat beban tetap signifikan seperti sewa gedung dan gaji. Yang kelima ada pengelola piutang dan utang. Piutang usaha telah terselesaikan dengan efisiensi. Lalu utang usahanya dikelola dengan baik, mencerminkan arus kas dan kewajiban yang terkontrol. Lalu ada rekomendasi strategi diversifikasi pendapatan. Pertama, yaitu perusahaan dapat menambahkan snack sehat dan suplemen untuk menjangkau pelanggan baru. Monetisasi aplikasi perusahaan dengan iklan bertema gaya hidup sehat sebagai sumber pendapatan tambahan. Yang kedua ada efisiensi operasional. Perusahaan dapat menggunakan teknologi rute optimal untuk menghemat waktu dan biaya pengiriman. Negosiasi dengan pemasok, bahan baku membantu perusahaan menjaga biaya rendah tanpa mengurangi kualitas. Lalu perluasan pasar. Perusahaan ini dapat melakukan ekspansi ke kota kecil yang menunjukkan potensi pasar. Jadi mengoptimalkan aplikasi perusahaan untuk koneksi internet terbatas guna memastikan aksesibilitas. Lalu yang keempat ada branding dan loyalitas.
Jadi perusahaan dapat meningkatkan program loyalitas dengan reward menarik dan berkolaborasi dengan influencer kesehatan untuk memperkuat merek dan jangkauan. Lalu ada inovasi teknologi. Perusahaan dapat mengimplementasikan AI untuk rekomendasi menu personal dan meningkatkan pengalaman pengguna di aplikasi agar lebih interaktif. Kesimpulannya, Green Jadi Bike Delivery adalah layanan pengantaran makanan sehat yang menargetkan masyarakat urban dengan fokus pada kemudahan, kualitas nutrisi, dan keberlanjutan. Dengan strategi seperti diversifikasi, pendapatan melalui snack sehat dan langganan bulanan, efisiensi operasional lewat teknologi, perluasan pasar ke kota kecil, serta branding melalui kolaborasi dengan influencer dan program loyalitas, perusahaan mampu menjawab kebutuhan pelanggan. Inovasi teknologi berbasis AI juga meningkatkan pengalaman pengguna. Semua ini mendukung Green Bytes dalam membangun daya saing, loyalitas pelanggan, dan keberlanjutan operasional. baik, sekian presentasi dari hasil kerja kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang kurang enak didengar dan juga dari tutur kata. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.